Dunia ada apa nih? Kayaknya seru deh kalau kita bahas. Oke, di malam Natal ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang malam yang seharusnya damai, namun sebuah kejadian menghancurkan kedamaian ibadah Natal. Dan seorang pemuda memilih kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan banyak orang. Mengenang kembali Banser Rianto dari Mojokerto. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Let's go! Sebelum aku menceritakan kisah pilu yang terjadi di malam Natal tahun 2000, aku akan menceritakan latar belakang dari almarhum Rianto terlebih dahulu. Rianto, pria kelahiran 1975, adalah anak dari pasangan Bapak Sukarmin dan Ibu Katinem yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Rianto ini adalah anak sulung dari 7 bersaudara. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai kulit timbang di sebuah koperasi. Dalam kesehariannya, Rianto ini merupakan anggota Banser. Bagi yang belum tahu Banser nih, Banser itu adalah sayap paramiliter dari Organisasi Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. Sedangkan GP Ansor sendiri adalah organisasi di bawah naungan dari Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Sore itu tanggal 24 Desember tahun 2000 bertepatan dengan Ramadan tahun 1421 Hijriah. Rianto berpamitan kepada keluarganya untuk mengawal kegiatan peribadatan di gereja Ebenezer Mojokerto. Dengan memakai seragam khas Banser dan menaiki Vespa kesayangannya, sore itu Rianto berangkat menuju ke gereja Eben, bahkan sampai ia melewatkan buka puasa bersama dengan keluarganya. Rianto pamit sambil berkata, "Pak, Bu, nanti habis jaga aku langsung itikaf ke masjid," kata Rianto sambil berpamitan kepada kedua orang tuanya dan menuju ke gereja. Keluarganya tidak memiliki firasat apapun saat dipamiti oleh anaknya. Oke, jadi bagi yang belum tahu iktikaf, iktikaf itu adalah suatu amalan yang dilakukan oleh umat muslim biasanya di 10 hari Ramadan, 10 terakhir ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu umat muslim ini ada yang melakukan iktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Ya bisa zikir, bisa ya melakukan ibadah-ibadah untuk menambah pahala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, lanjut. Setelah Rianto datang dan para banser itu berkumpul, kemudian kebetulan waktu itu juga bertepatan dengan jam berbuka puasa, sehingga Rianto dan teman-temannya ini berbuka puasa seadanya. Setelah itu mereka sholat di sekitar gereja. Setelah melakukan ibadah, mereka lanjut dengan melakukan pengamanan, dengan sweeping dan memantau keadaan sekitar. Dan disitulah Rianto menemukan sebuah bungkusan plastik berwarna hitam yang mencurigakan. Ada yang mengatakan bungkusan tadi ditemukan di bawah telepon umum gereja, ada yang mengatakan bungkusan tadi ditemukan di dalam gereja. Tidak bisa dikonfirmasi lebih lanjut dari mana sebenarnya asal bungkusan yang dibawa Rianto tadi. Kemudian setelah dia menemukan bungkusan itu, Rianto kemudian lapor kepada teman-temannya dan saat itu salah satu polisi yang dilapori Rianto bernama Serma Agus. Kemudian bungkusan hitam tadi ia serahkan ke Serma Agus. Dengan berjongkok, Serma Agus menerima bungkusan mencurigakan tadi dan membuka bungkusan tadi disaksikan oleh Rianto. Jadi posisinya Serma Agus jongkok menghadap ke timur dan Rianto jongkok menghadap barat. Jadi mereka saling berhadapan ya. Dan dari
posisi jongkok mereka itu di sebelahnya itu ada gorong-gorong. Jadi posisinya di sebelah barat dari gereja itu ada sebuah rumah seorang dokter yang di depannya itu ada gorong-gorongnya. Nah, mereka jongkok di dekat gorong-gorong itu. Serma Agus kemudian membuka bungkusan plastik tersebut. Awalnya sih mudah ya dibukanya gitu. Buka pertama mudah, tapi ternyata di dalam plastik itu masih ada plastik lain lagi yang kelihatannya nih Serma Agus agak kesulitan nih membukanya. Akhirnya sama Rianto plastik itu tadi disobek dan terlihatlah isi di dalam bungkusan tersebut yang kalau dilihat secara sekilas itu mirip seperti bom. Ukurannya kira-kira sebesar aki mobil dan di dalamnya ada bubuk mesiu, paku, dan lilitan kabelnya. Waktu itu karena kondisi di sekitar lokasi itu penerangannya masih menggunakan lampu yang kekuningan, jadi saksi mata ini tidak melihat detail seperti apa bentuk bomnya, hanya nampak saja di dalamnya itu ada kotak sebesar aki mobil, kemudian ada mesiunya, ada paku, dan ada lilitan kabelnya. Kemudian secara refleks, Serma Agus berteriak, "Awas ada bom! Tiarap!" Saat itu juga Serma Agus membalikkan badannya dan berlari menjauhi benda yang mencurigakan tadi. Begitu pula dengan TNI, Polri, dan Banser lainnya. Mereka tentu menjauh dari tempat itu. Berbeda dengan teman-temannya, Rianto ternyata terpaku, termenung sesaat di situ, dan melihat benda yang ada di depannya. Mungkin Rianto berpikir ya, kalau aku tinggalkan benda ini begitu saja dan meledak, pasti akan melukai orang lain atau bahkan kan di dalam gereja masih banyak jemaatnya. Takut yang lain terluka, akhirnya kemudian Rianto membawa bungkusan tadi dan akan dimasukkan ke dalam gorong-gorong supaya kalau meledak tidak melukai banyak orang. Baru dia mau letakkan ke gorong-gorong, tiba-tiba bom itu konslet kemudian meledak. Setelah bom itu meledak, ternyata tubuh Rianto terpental sejauh 30 meter dari titik ledakan. Ledakan bom ini terjadi di tanggal 24 Desember tahun 2000, kira-kira kurang lebih pukul 8 lebih 10 menit. Setelah ledakan itu tentu jemaat gereja berhamburan keluar. Mereka panik dan mereka takut sebenarnya ada apa di luar sana, kenapa ada ledakan. Baru setelah beberapa saat kemudian, bom kedua yang ada di bawah becak itu juga ikut meledak. Berita kemudian menyebar dengan cepat. Keluarga Rianto pun mendapatkan kabar kalau ada bom meledak di gereja di mana Rianto bertugas mengamankan gereja tersebut. Tentu Katinem berharap-harap cemas dengan keadaan anak mereka. Apalagi setelah Sukarmin pulang dan membawa kabar bahwa Rianto tidak ada kabar setelah terjadi ledakan tersebut. Tambah cemas lagi ibunya. Kartinem semakin kalut ketika kepala koperasi tempat Rianto bekerja ini datang ke rumah dan mengatakan untuk keluarga berdoa dan mengirimkan Al-Fatihah. Kemudian ayah dari Rianto, Pak Sukarmin, mendatangi kepala koperasi tersebut dan ngobrol dan menanyakan sebenarnya anaknya bagaimana. Setelah mengkonfirmasi kepala koperasi tersebut, Sukarmin akhirnya menyampaikan informasi kepada istrinya bahwa Rianto sudah meninggal dunia. Bagaikan petir di siang bolong, pasti mereka terkejut anaknya yang pamit dalam keadaan sehat pulang ke rumah dalam keadaan tidak bernyawa. Ternyata ketika Rianto sedang bertugas dan dia bercakap-cakap bersama temannya, dia bertanya, gimana ya kalau kita meninggal saat menjaga umat lain beribadah? Menurut kalian gimana, gengs?
Oke, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Rianto dan semoga almarhum Rianto diberikan tempat yang lapang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kisah dari seorang Rianto yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang lain. Kisah ini adalah pengingat bahwa toleransi bukan hanya kata-kata, namun juga sebuah tindakan nyata. Rianto adalah simbol dari cinta, keberanian, dan pengorbanan tanpa pamrih. Dunia ada apa nih? Kayaknya seru deh kalau besok kita cerita-cerita lagi. Itu tadi kisah yang akan menemani kalian di malam Natal ini. Kira-kira kalian mau dibawain kisah apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share ke media sosial yang kalian punya dan ceritakan cerita ini ke teman-teman kalian biar teman kalian juga tahu tentang cerita ini. Dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Bye-bye.